Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Muizu dengan NPM 241303478 dari kelas 2024C Pendidikan Geografi Universitas Lampung akan membuat video tutorial bagaimana membuat peta kepadatan penduduk pada aplikasi Quantum GIS atau biasa disebut QGIS. Nah, video ini sebagai bentuk pengumpulan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografi yang saat ini diampu oleh Bapak Nyokro Mukti Wijaya MPD. Ya, langsung saja kita ke videonya, ke tutorialnya. Oke, satu menit ulang. Oke, pada tugas kali ini saya mendapatkan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk itu, data yang harus kita eh, sekarang ada yaitu jumlah penduduk pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sini saya sudah siapkan dan zona UTM berada di 50S. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Pertama-tama kita harus membuka aplikasi Quantum GIS atau biasa disebut QGIS. Oke, sekarang kita pilih New Project. Oke, setelah ini kita akan menampilkan base mapnya terlebih dahulu. Kita klik Web, Service, History, dan kita pilih yang kelas ya. Oke, sebentar. Oke, nanti kita akan menampilkan eh, peta Indonesianya. Kita klik Layers, terus kita pilih Add Layers dan Add Vector Layers. Dan di sini eh apa namanya? Kita memilih, ntar saya pindahin dulu, vektor. Terus kita di sini untuk, nah sebelumnya kita harus tahu dulu kita menaruh filenya itu di mana. Di sini kebetulan saya udah buat folder yang berisikan batas administrasi kecamatan. Kita pilih yang batas administrasi kecamatan Indonesia SHP. Lalu kita klik buka. Nah, setelah itu kita langsung add dan close. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, setelah muncul semua seperti ini, karena kita mau membuat peta kepadatan penduduk pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, nah caranya kita akan ubah dulu nih menjadi agar petanya ini di NTB-nya aja. Caranya kita klik kanan, lalu kita klik filter, setelah itu nama provinsi, kita klik dua kali, terus sama dengan all, kita cari sini Nusa Tenggara Barat. Oke, kita klik dua kali juga. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah menjadi
peta administrasi kecamatan, eh, peta administrasi per kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena data kita adalah per kabupaten atau kota, nah, cara yang pertama kita harus simpan terlebih dahulu. Ini kita simpan, apa namanya? Kita simpan agar filenya itu terpisah dari. Oh ya, sebelum per kita buat peta per kecamatan atau per kabupaten kotanya itu. Nah, ini kan masih nyambung ke peta yang awal tadi. Nah, biar kita pisahin, caranya itu adalah klik kanan. Tadi udah diklik kanan, lalu kita ekspor. Nah, kita klik yang ini, Save Fitur As. Nah, di sini kita pastikan format ini Esri subfile. Lalu ini kita klik sini. Ini tadi soalnya udah coba, jadi ada TB per kecamatan SHP. Lalu setelah itu eh kita atur CRS-nya tadi. Sini kita cari WGS 8450S karena zona kita tadi yang di UTM dari 50S. Untuk mengeceknya tinggal di sini. Bentar. Nah, di sini sudah benar bahwasannya ini eh termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu kita klik OK saja, kita klik OK lagi. Hmm, oke. Maaf, ini sepertinya ada yang salah. Udah benar. Oke, udah benar. Nah, selanjutnya ini file yang lamanya ini batas kecamatannya disembunyikan aja. Nah, kita pakai yang ini. eh karena kita mau buat peta per kabupaten kotanya itu, kita klik vektor, lalu geoprocessing tools, kita pilih dissolve. Nah, kita harus pastikan ini kita file yang terbaru. Lalu, eh, dissolve file-nya kita klik yang nama kabupaten, terus aux, dissolve-nya kita tiga, save to file, ya perbuatan kota, simpan. Oke, kita pilih. Oh, sebelum kita lanjut, kita harus pastikan ininya tercentang. Lalu kita klik run. Nah, ini close saja. Oke, ini sudah apa namanya peta per kabupaten atau katanya. Ini yang lama kita sama kayak tadi sembunyikan aja. Nah, setelah itu, hmm, setelah kita membuat peta per kabupaten atau kotanya. Nah, kita klik kanan di sini, kita open attribute table. Nah, di sini
Karena kita mau menambahkan data kepadatan penduduk per kabupaten atau kota, di sini belum ada datanya. Dan untuk menambahkannya, itu kita edit nih, terus kita pilih, kita tambahin kotaknya. Di sini kita kasih nama kepadatan eh, penduduk. Karena kita pakai angka jadi nggak usah. Nah, ini sudah ada. Oke. Itu kita masukkan saja datanya karena tadi kita sudah siapkan. Sebentar, kita ke Lombok Timur. Oh, karena ini belum saya masukkan ke Excel, jadi agak manual dulu. Lombok Timur itu 94 5 Sumbawa. Ketiga satu Sumbawa 82. Kota Bima, Kabupaten Lombok. Utara, 327. Sumbawa Barat. Barat Mataram. Mataram 7428. Tengah 20. Terus 12. Oke, setelah kita menambahkan data kepadatan penduduknya, kita stop editing dengan cara ini. Kita save dulu. Oke, setelah itu kita ini cek, kita X aja. Setelah itu kita klik kanan, kita open attribute table, kita pastikan dulu sudah. Klik kanan, properties, kita ke simbologi karena kita mau mengubah warna-warnanya sesuai dengan tingkat kepadatan penduduknya. Kita pilih graduated, lalu sini kita pilih yang red ini. Nah, kita pastikan ini juga 5. Kita pilih di sini. Maaf, ini lupa dimasukin. Kepadatan penduduk. Nah, Fine. Kita ubah dulu legendanya. Di sini kita klik.
rendah, terus rendah, sedang, padat, terus habis itu sangat padat. Nah, setelah ya, semua begini, kita stop. Nah, di sini sudah berubah tampilannya. Ya, sebentar. Kita klik grup salah, maaf, advertise. Lalu kita di sini pilih, hmm, sabar. Eh, Waduh, cancel dulu. Oke, sebentar. Sebentar. Untuk mempercantik tampilan, di sini kita klik simbol. Di sini kita simplify. Lalu di stroke style ini kita pilih dash dot line. Ya, 0,2 aja. Kita pilih oke. Play terus oke. Oke. Setelah itu, eh kita klik kanan lagi. Kita klik properties. Lalu kita pilih labels. Karena ini masih no label, jadi single labels. Kita pilih value-nya nih. Jadi nama kabupaten. Lalu size-nya ini 5 aja. Nah, setelah itu eh kita klik apply terus off. Oke, udah ada nama-namanya. Nah, setelah itu karena tadi kita sudah membuat eh, peta kepadatan penduduknya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kita akan buat layoutnya sekarang. Caranya adalah kita eh tapi sebelum kita buat layout, di sini kita duplikat terlebih dahulu. Caranya itu ketika klik kanan, terus kita duplikat, duplikat layers. Tapi yang ini di unchecklist saya dulu nggak apa-apa. Nah, kita terus membuat insertnya. Insertnya itu fungsinya buat insertnya. Nah, setelah itu lalu kita klik project. Tapi sebelum itu kita save dulu aja nggak apa-apa. Hmm, Kita provinsi Nusa
Tenggara Barat. Simpan dulu aja nggak apa-apa. Nah, kita akan buat layout setelah ini. Caranya adalah kita klik project, lalu kita ini naik print layout. Nah, di sini kita main eh, letter perdagangan layout kepadatan. Terus kita pilih oke aja. Nah, di sini sudah ada garis-garis kotak buat layoutnya. Kita cek dulu, ini udah ada semua. Nah, setelah itu kita klik view. Ini kita centang semua. Masuk ini. Nah, kita akan buat garisnya terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan ini. Add shape, terus add rectangle. Ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam membuat kotak ini. Oke, gini. Lalu setelah itu sudah hmm, kemana ya? Sini aja deh. Sini aja deh. Nah, setelah itu kita pilih nggak kelihatan bang. Hmm. Sub, access tanggal buat kita setelah buat kotak. Kita klik item terus kita apa ya? Oh ini ganti nama jadi garis tepi luar. Nah, setelah kita ganti nama menjadi garis kita tepi luar, kita lock aja agar dia tuh nggak kemana-mana lah istilahnya. Nah, setelah kita membuat peta garis tepi luarnya, kita akan buat garis tepi dalam. Cara sama, kita add shape, add rectangle, buat kotak, sini. Kita sama kayak tadi, kita ganti nama, ini garis tepi dalam. Tepi dalam. Nah, klik item properties ini. Apa nih? Oh ya, kita klik yang style, lalu simple file, bawahnya ini kurang ke atas. Oke, bawahnya ini stroke, hmm, stroke width-nya kita ubah jadi 0,1 aja, karena dia garis tepi dalam. Oh, udah kita unlock, kita clock, kita kunci juga. Nah, ini dulu deh, salin dulu. Caranya itu Ctrl C, Ctrl
I. Nah, sini sudah ada agar tidak perlu repot-repot lagi buat kotak. Oke, kotaknya sudah terbuat. Ini masih terlalu besaran ya. Tapi ini bukan besaran banget. Pokoknya kita atur aja. Ini harus 30, ini 70. Yang ini 70, yang ini 30%. Itu kita kira-kira aja. Nah, itu ini kita ganti namanya di kotak judul YKK. Judul DKK. Kita kunci aja. Setelah kita buat, kita kunci biar dia nggak kemana-mana. Oke. Setelah itu kita add map. Hmm. Add map. Sini. Oke. Kita tunggu. eh kita masuk ke item properties. Skalanya menjadi berapa ya? Oh ya, skalanya jadi 2 juta aja. Tunggu sebentar. Wow, ternyata kurang ya. 3 juta. Oke, sudah di 3 juta itunya skalanya. Ini untuk menggeser-geser petanya. Mungkin 3.200.000. Jangan deh, segini coba. 3 juta skalanya. Kita pilih layers. Kita klik lock layers. Ini dua juga. Kita klik lock style for layers. Biar dia tuh nggak berubah. Ini kita taruh, ini dulu deh. Kita scroll ke bawah. Terus kita cari grid. Grid ini. Lalu eh oh ini kita klik ini dulu, terus modify grid. Benar. eh kita klik modify grid. Nah, ini pastikan grip tipnya solid. Terus ini CRS-nya. Kita ubah ke predified CRS. Di sini kita filternya kita pilih mau WGS 84. Nah, di sini karena kita pakai format
Kayak ini, kita pilih yang EPSG 4326. Kan ada semua nih. Nah, kita pilih yang itu. Ini kita klik 2 kali. Kita kembali aja. Kita scroll lagi ke bawah. Ke bawah. Ini yang di draw koordinatnya. Kita ke format. Buat ini kita pilih yang degree, minute, second, with suffix. With suffix. Kita ke atas lagi ke appearance, interval. Kita biarin aja. Oh, ini maksudnya ini kita otak-atik intervalnya, kita sesuaiin aja. Oke, seperti ini aja. Wah, ada yang nelpon, maaf, maaf. Terus seperti ini aja. Nah, itu kita ke line style-nya. Kita ke simple ininya, kita color-nya kita warna biru.
color. Simple file, terus kita ke color. Kita biruin aja. Terus stroke width-nya dari itu, stroke width-nya 0,1 aja nih. Nggak terlalu kelihatan banget. Nah, kita pilih ini aja. Kita kembali. eh ini kita ganti vertical ascending dan ini horizontal kita ke vertical descending. Oke, turun itu. Ini atur ininya jadi 0,1 aja langsung. Nah, tapi surfing tidak usah pakai ini deh. Saya tuh mau, nah di sini untuk fontnya ini kita ganti ke 2 aja. Nggak usah, 6 deh, 6. Eh, 10, kok mana 10? 6 aja. Terus kita ubah juga color jadi warna biru. Warna, warna biru. Kembali lagi. eh
Sebenarnya cukup ya teman. Langsung lock aja nih. Nah, nah selanjutnya untuk peta sudah jadi. Saya agak kejauhan. Nah, ini dulu. Tuh, ntar perlu sebentar. Oh, bisa geser-geser. Nolak kan dia, jadi kita ini aja deh. Oke, kontrol. Oh, no ya. Kita copy dulu. Kontrol C, kontrol V. Baru kita hapus yang ini. Wah, ini mau. Ini nggak usah. Nah, karena sudah akhirnya udah benar ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjut ke layout ini. Sini kita klik ini. T, tambahkan judul. Nah, podcast kita ganti menjadi peta kepadatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebentar, sebentar. Saya lihat peta sebelum. Belum 25. Nah, di sini untuk fontnya ini kita ubah jadi 12 size-nya. Ini kita eh, style kita ubah ke bold. Lalu kita back, kita ke appearance. Kita center, ini vertical center. Nah, jadi ini kurang.
10 aja fontnya atau fontnya. Nah, setelah itu kita akan membuat add polyline, membuat garis. Ini pas baju. Polyline, polyline tadi salah. Nah, polyline. Terus ini kita ubah dulu file profitnya di 0,1. Nah, setelah itu kita klik add ini north row untuk di sini. Oke. Nah, tadi masih kayak gini kita pilih yang sudah diberikan oleh Bapak Nyokro. Kebetulan sudah disiapkan juga. Oke. Setelah itu sudah eh sini kita akan klik ini scale bar. Oke. Nah, di scale bar ini kita pilih tiga width-nya ini per ini per 33 juta. Tadi 3 juta berarti ini 30 aja. Per 30. Terus segmennya biar banyak. Ke appearance. Di sini kita buat fontnya ya. Font ini menjadi size-nya 7 aja. Terus kita kembali ke posisi yang size. Atur aja di sini. Height-nya ini begitu kebesaran 0,5 aja. Nah, ini udah pas. Terus sini kita atur sedikit ke sini. Tambahin teks. Ini kita ubah skala 1/3 juta.
Oke. Hmm. Oke, udah. Kita akan membuat polyline lagi untuk memberi batas pada ini. Oke, lupa kita ubah ke 0,1. Ini kita Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita terlebih dahulu. Biar terlihat lebih rapi. Banding 3 juta. Nah, kita akan tambahkan juga sini. Kita ganti. Kita tap. Lalu kita sama dengan proyeksi, kita menggunakan proyeksi universal transverse match stator. Sini bawahnya itu sistem grid. Yap, gridnya itu grid geografis. Nah, ternyata datumnya kita memakai WGS 81984. Lalu untuk zonanya kita ada di zona 50S. Oke. eh Kurang apa ya? Terus ke font. Size-nya kita ubah ke 6 aja. Kan 6. Oke, kecilan di kita lagi 7 deh. Nah, 7 kayak oke. Terus lagi kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, oke. Setelah kita buat seperti itu, kita klik. Kayak kita ini dulu. Kita pastikan semua ini di close.
Oke, kita akan menambahkan ini, bookmark. Oh, sebelum kita menambahkan add legend dulu. Nah, di sini, hmm, oh ini, auto update-nya kita unchecklist dulu. Nah, ini yang perlu kita hapus saja dengan cara ini, diklik ini. Nah, diklik ini nggak perlu ini, klik ini. Yang ini kita ganti profile data penduduk jiwa, eh, jiwa per bagian. Eh, eh, nah, bawah bawah. Ini kita perlu font and text ini font kita size 7 aja. 70 ribu. Enter. Eh, salah, bukan di situ, dia di sini. Item fontnya kita ini ubah jadi 7. Maaf, ribu. Klik. Nah, itu kita ke subgroup font. Kita ubah ke 8 aja. Mau. Apa? Terus kita ke simbol. Itu buat ngatur itunya. Nah, ini panjang dulu aja. Oke, udah, ini cukup. Nah, udah oke. Ini kita Ctrl C, Ctrl V, C, I, login. Oke, terus kita pilih add map. Nah, kita mau buat insert. Nah, di sini kurang ini ya. Sudah. Nah, karena kita mau membuat peta Indonesia, sini skalanya ganti ke 70 juta. Nah, ini sudah, Indonesia sudah.
terlihat semua. Sudah. Ya, nggak kelihatan ya karena Nusa Tenggara Barat ini lumayan kecil di peta. Oke, eh, oke, sebelum itu kita buka base map kita. Nah, ini buka di sini. Cuman pastikan tadi sudah di off. Kita ini dulu. Eh, maaf, ini seharusnya disimpan terlebih dahulu. Oke, setelah disimpan, kita ke base map ini. Lalu yang ini kita checklist. Dan untuk yang baru, kita checklist. Lalu kita klik kanan, properties, ini jadi no label, jadi no simbol, eh single simbol, warna merah yang merah banget. Nah, apply terus oke. Oh iya, terus juga kita ke properties lagi. Hmm, ini simbol, oh ini colornya merah juga. Drop width-nya kita ganti karena kita nggak mau biar nggak kelihatan garis-garisnya kita nolin aja. Kalian jadi nol line. Lalu oh, eh, rendering layar renderingnya kita 100-in, terus sudah kita aux. Nah, ini udah merah semua, udah oke. Baik, kita kembali ke peta yang tadi, layout kita. Di sini kita klik aja. Nah, nah ini item properties, kita klik ini aja. Nah, sudah warna merah, cuman emang nggak terlalu kelihatan. Warnanya kecil, lumayan kecil ya. Oke, nah di sini kita tambahin dulu. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita kasih pertama.
salah sininya. Nah, kita ubah menjadi warna merah ke color. Coba jadi warna merah. Jangan terlalu atas juga karena mau ditambahin nama. Di sini kita kasih ini teks lagi di sini. Ini Provinsi Nusa Tenggara Barat. Barat. Ini kita ubah jadi 6 aja. Nah, setelah itu kita kasih judul di sini. Tuh, peta Indonesia. Pokoknya kita ubah juga jadi cukup segini. Ini kita ubah ke center terus ketik 7. Oke, sudah. Ini biar kelihatan kita kasih ini kali ya. Style depan warnanya ini. Eh, Oke, sudah.
Gini aja. Aduh, karena kita udah ada buat namanya, kita kayak pakai yang aja. Sumber petanya ini, sumber petanya sama, jadi kayak itu aja nggak apa-apa. Paste. Oke, sudah. Ini browse kontrol V. Nah, setelah itu sama seperti tadi, ya kita langsung saja. Kalau udah ada aja, oke, paste. Oke, sudah. Tadi kita salin aja untuk mempersingkat waktu. Setelah ini, fontnya kita kecilin. Oke, mungkin sampai situ dulu. Ini udah selesai. Katanya ke, ke ini dulu, ke simpan dulu, terus kita export as image, terus sudah kan? Kita ke layout, ini benar. NTB, kita simpan, ya, oh, 600 kali ya. Wah, langsung kita save aja. Oke, mungkin segitu dulu. Mohon maaf kalau videonya kurang banget. Mohon maaf, Bapak. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.